Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal Pade Sambal. Teman-teman, kali ini ada video lama wawancara nih Anwar Ibrahim di Indonesia. Nah, video ini Pade dapatkan dari salah seorang komentator ya yang ada di video Pade yang berkata seperti ini. Pade, beberapa tahun yang lalu ada acara di Metro TV, acaranya Kick Andy, yang menayangkan wawancara PM Anwar Ibrahim dengan Pak Andi Noya. Saat itu Pak Andi Noya bilang kepada Pak Anwar begini, bila kedepannya masih ada atau masih terjadi penyiksaan atau tewasnya TKI di Malaysia, maka video ini akan saya putar berulang-ulang. Pada saat itu Pak Anwar menjawab, silahkan. Maksudnya ditayangkan kembali. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, saya berharap ada yang bisa memutar kembali acara TV tersebut, supaya Pak Anwar merasa malu dengan janjinya. Ya, teman-teman, itu tadi ya yang Pade baca dari salah seorang komentator di video Pade. Pade ucapkan terima kasih informasinya, dan ini agak susah juga nyari videonya ya, karena jarang sekali videonya, dan alhamdulillah dapat ya videonya. Yuk kita coba bareng-bareng, kita tonton videonya. Isinya apa sih? Hubungan bilateral antara kedua negara. Sebenarnya Anda melihat harusnya seperti apa dalam konteks hubungan tenaga kerja? Ya, karena TKI ini kita harus lihat sejarahnya. Ya, Malaysia Indonesia ini hubungannya itu cukup akrab. Tapi penyiksaannya juga cukup kuat. Ya, benar. Ini karena keangkuhan, ini arrogance of power. Saya bilang secara terbuka, dan Pak Najib, Wakil Perdana Menteri, menuduh saya anti nasional karena dia kata saya mendukung, saya membela TKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya umpamanya melaksanakan projek KLIA, airport baru, lapangan terbang baru Kuala Lumpur. Itu sampai seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Semasa kita memerlukan, kita minta pertolongan. Kalaupun kita tidak perlukan, kita jangan apa-apakan. Orang ini manusia, bukan separuh hamba. Dan sebab itu saya mengambil satu pendirian yang keras di sini dan juga di Kuala Lumpur. Ini bukan cara manusia bertamadun, bukan sekadar dengan jiran, dengan sesiapa juga. Setuju. Tapi kalau kemudian masih saja berlangsung penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia, pemukulan oleh polisi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa pandangan orang-orang Malaysia terhadap orang Indonesia? Sebagian besar Indonesia, Malaysia itu tidak tahu sebab media di Malaysia itu menutup semua keaiban yang dilakukan oleh polisi. Kalau ada dilaporkan sedikit sekali. Jadi kita, keadilan dan juga isteri saya Azizah di parlimen mendedahkan cara terbuka hal ini. Ini isu angkuh dan isu korupsi. Dan sebab itu kita bertanggungjawab, bukan saja di sini, tapi kami di Malaysia sebahagian elemen yang sedar dalam masyarakat untuk mengemukakan hal ini secara terang dan menuntut perubahan. Dan yang pentingnya ini soal kemanusiaan. Manusia tidak boleh dianggap dan dilayan seperti hamba. Dan ini yang saya anggap satu keterlaluan dan kebiadaban yang dilakukan oleh beberapa kerat. Jadi ini komitmen, satu hari kalau Anda jadi Perdana Menteri dan masih ada penyiksaan, saya akan putar ini berulang-ulang. Silakan. Teman-teman, dari video tadi, ini wawancara ya, yang dilakukan pada tahun 2017 di Indonesia acaranya, yaitu pada acara talkshow Kick Andy. Nah, saat itu Perdana Menteri dari Malaysia, Anwar Ibrahim, ini memang diundang dalam acara ini ya, dalam talkshow ini, dan kayaknya sepertinya khusus membahas mengenai tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Malaysia. Nah, di sini Pade punya beberapa catatan dari
apa yang dilakukan saat wawancara ini ya, yang dikatakan oleh Bapak Anwar Ibrahim, yaitu bahwa hubungan Indonesia-Malaysia itu cukup akrab. Jadi penyiksaannya juga cukup kuat. Ini yang dikatakan oleh Bapak Cik Andy-nya ya. Nah, tentu ini adalah satu hal merupakan apa ya, sindiran yang sangat tajam sekali kepada Malaysia, bahwa karena akrab akhirnya bisa seenak udelnya dewe. Ya, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada juga nih, ini karena keangkuhan dan kekuatan kearoganan ya. Jadi Anwar ini dituduh anti nasional dalam membela TKI. Anwar bilang ini masalah keadilan. Nah, ini ada masalah keangkuhan dan kekuatan ataupun kearoganan. Ini yang dikatakan oleh Bapak Anwar Ibrahim. Artinya di sini kalau Pak disimpulkan bahwa sebagian besar rakyat Malaysia ini adalah orang-orang yang angkuh dan juga arogan. Nah, ini kalau sudah Perdana Menterinya yang bicara, artinya kan bukan hal yang bisa dikatakan tidak nyata ya, bukan hal yang halu gitu, bahwa mereka ternyata memang angkuh, sombong, ya, dan juga arogan. Dan kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari dari informasi yang kita dapatkan di media sosial, ini yang gak jauh-jauh dari hal seperti ini. Kalau kita simpulkan ya, itu kurang lebih seperti itu. Dan Pak Anwar Ibrahim juga mengakui pada tahun 70-an ya, bahwa Malaysia itu mengemis. Ini Pak Anwar Ibrahim yang bilangnya mengemis, meminta bantuan kepada Indonesia. Ya, terutama waktu itu adalah untuk membangun airport yang terbaru di Kuala Lumpur. Itu yang membangun seluruhnya adalah para TKI asal Indonesia. Nah, di sini beliau juga menyimpulkan bahwa kalau tenaga kerja Indonesia itu, mereka akan diminta pertolongannya ketika Malaysia memerlukan. Tetapi, kalau sudah tidak diperlukan lagi, ya jangan diapa-apakan. Ya, mereka itu adalah manusia juga. Dan bukan separuh hamba. Nah, separuh hamba ini mungkin maksudnya adalah budak ya, yang bisa diberlakukan seenak-enaknya saja karena ada kearoganan dan keangkuhan ataupun kesombongan dari beberapa rakyat Malaysia atau mungkin ya pemimpinnya sendiri atau penguat kuasanya sendiri. Nah, yang lebih mengagetkan lagi ini ya, yang di catatan Pak D ini mengatakan bahwa rakyat Malaysia sebagian besar itu tidak tahu karena media Malaysia menutup semua keaiban yang dilakukan oleh polisi. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa ada jelas di sini pembatasan informasi yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Kemudian juga ada penutupan-penutupan kasus-kasus yang tidak dilaporkan oleh kepolisian Malaysia kepada kerajaannya sendiri. Ini kan lucu. Jadi kerajaan Malaysia ini sepertinya seolah-olah tidak punya kekuasaan untuk mengendalikan penguat kuasa di Malaysia, dalam hal ini kepolisian mereka, untuk memberikan informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang benar tentang peristiwa-peristiwa, terutama yang mencakup hubungan bilateral antara dua negara. Contohnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, kalau dari pemikiran Pak D, ini pendapat Pak D aja ya. Kenapa Pak Anwar Ibrahim ini baru berkomentar masalah door-door kemarin, itu pada tanggal 1 ya, pada tanggal 1 Februari. Padahal kejadiannya sudah seminggu yang lalu kurang lebih. Nah, Pak Anwar Ibrahim pun baru komentar, ini karena menurut Pak D, Kedutaan Besar Malaysia yang berada di Indonesia ini didemo oleh orang Indonesia dan dilempari dengan telur. Lalu jelas ya, namanya kedutaan ini kan milik kerajaan. Pasti dia melapor ke kerajaan Malaysia. Akhirnya Anwar tahu bahwa ada peristiwa ini. Nah, barulah dia
memberikan semacam informasi ke publik ya, itu satu hal. Dan mungkin pertemuan sebelumnya dengan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang juga membicarakan hal ini, itu pun dia sudah merespon dengan baik, hanya tidak dipublikasikan oleh beliau. Tapi setelah ada gangguan, kata dia, gangguan di Kedutaan Besar Malaysia, barulah dia bersuara ke publik. Jadi kayaknya memang perlu ada semacam tekanan ya, supaya orang-orang Malaysia ini untuk bisa bicara, untuk bisa mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau nggak ada semacam dorongan seperti itu, mereka tidak melakukan apa-apa. Mungkin menganggap hal itu adalah biasa saja. Ya. Nah, hal ini yang diakui juga oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yaitu tentang isu-isu yang berhubungan dengan keangkuhan ataupun kesombongan dan korupsi yang sangat meluas di Malaysia. Dan ini adalah semacam momok ya bagi kerajaan Malaysia untuk bisa diselesaikan. Ya inilah fakta yang memang terjadi di negara tetangga kita. Yang mungkin ya faktanya memang tidak jauh-jauh berbeda dengan di negara kita, tetapi khusus untuk kasus masalah dor-dor di Teluk Ru, Selangor, Malaysia, ini adalah kasus pengecualian. Karena di sini adalah jelas masalah keadilan dan masalah kemanusiaan itu yang harus diutamakan seperti yang dikatakan oleh Bapak Anwar Ibrahim. Ya, tidak boleh ada tindakan semena-mena tanpa menggunakan prosedur yang sebenarnya. Karena tidak mungkin yang namanya penguat kuasa itu tidak mengetahui prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan. Kan kita tahu nih, polisi Malaysia berkilah ya bahwa mereka itu diserang, mereka merasa terancam sehingga mereka melakukan dor-dor itu tadi. Tetapi alasan yang dikemukakan oleh kepolisian Malaysia itu sangat tidak masuk di akal, sangat tidak realistis. Ya, bagaimana mereka berada di perahu yang berbeda, di kapal yang berbeda, itu bisa melawan. Bagaimana seorang yang merasa takut, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang mau keluar dari Malaysia secara ilegal, itu berani ya untuk menabrakkan perahunya bahkan sampai 4 kali. Kalau yang namanya orang salah, kita anggap misalkan dia pencuri. Ketika ketahuan, itu kecenderungannya adalah melarikan diri, jadi bukan melawan. Apalagi ya kalau jaraknya itu memang cukup jauh. Ya. Jaraknya 20 sampai 25 meter. Ya jelas lari, bukannya dia menabrakkan perahunya. Kalaupun menabrakkan perahunya, ya pasti kalah. Kenapa? Karena perahu mereka mungkin ukurannya bisa jadi lebih kecil daripada kapal patroli milik Malaysia. Kemudian juga kecepatannya pun jauh lebih cepat kapal patroli Malaysia. Jadi itu tidak masuk di akal. Nah yang jelas, kejadian ini sedang diusut oleh kepolisian Malaysia. Mudah-mudahan kerajaan Malaysia mengawasi dengan ketat kepolisian mereka yang dianggap oleh Bapak Anwar Ibrahim adalah kepolisian yang sombong, kepolisian yang angkuh, kepolisian yang arogan, mungkin seperti itu gambarannya. Ya, ini pernyataan dari Pak Anwarnya sendiri, bukan kata Pak D ya. Ya itulah yang terjadi, faktanya seperti itu. Jadi kita tunggu saja perkembangannya dari kasus ini, dan video ini mudah-mudahan ya menjadi kilas balik kita bahwa Bapak Anwar Ibrahim pernah mengatakan untuk masalah TKI di Malaysia itu harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Tapi faktanya sampai hari ini masih terjadi ya hal-hal seperti itu ya, tidak ada keadilan yang terjadi. Termasuk masalah yang dor-dor ini ya, kejadian yang sangat janggal sekali. Kita tunggu aja hasil prosesnya ya, seperti apa nanti ke depannya. Oke, dari Pak D cukup dulu.
Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.